Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahtia. Saya mahasiswi dari STE Hubul Watan dengan NIM 24004615. Di sini saya akan mereview buku Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada fase E dan fase F. Selamat menyaksikan. Baik, pada buku Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada fase E menekankan penguatan kemampuan analisis peserta didik dalam memahami ajaran Islam secara kontekstual dan aplikatif. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk mengetahui ayat Al-Quran dan hadis, tetapi juga mampu menganalisis kandungannya, khususnya terkait atas kerja, kompetensi dalam kebaikan, serta larangan pergaulan bebas. Hal ini menunjukkannya adanya pergeseran dari pembelajaran yang bersifat informatif menuju pembelajaran reflektif dan argumentatif. Dalam elemen akidah, fase E memperdalam pemahaman peserta didik tentang syu'ab al-iman atau cabang-cabang iman. Peserta didik diarahkan untuk menganalisis makna, dalil, serta manfaat cabang iman. Kemudian merefleksikannya dalam sikap dan perilaku, tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi diwujudkan dalam karakter dan kebiasaan positif yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Kemudian pada elemen akhlak dan fikih, buku ini menampilkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan remaja, seperti menghindari akhlak tercela atau mazmumah, memahami fikih muamalah, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Sementara itu, sejarah peradaban Islam mengajak peserta didik menelaah peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia secara moderat dan damai. Secara keseluruhan, fase ini mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, serta kritis dan menghadapi tantangan sosial di era modern. Kemudian pada buku Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada fase F menampilkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dengan menekankan pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengembalian keputusan berbasis nilai-nilai Islam. Peserta didik diarahkan untuk menganalisis ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, toleransi, moderasi beragama, serta cinta tanah air. Hal ini menunjukkan integrasi kuat antara ajaran agama dan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam elemen akidah, fase F memperluas kajian iman dengan mengaitkan konsep iman, Islam, dan ihsan, serta pengenalan dasar-dasar ilmu kalam. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk memiliki pemahaman teologis yang lebih rasional, moderat, dan terbuka terhadap perbedaan pandangan, sehingga mampu bersikap arif dalam menyikapi isu-isu keagamaan kontemporer. Kemudian elemen akhlak, fikih, dan sejarah pada fase F sangat kontekstual dan problem based. Peserta didik diajak menganalisis kasus nyata seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, etika bermedia sosial, hingga persoalan pernikahan, dakwah, dan ijtihad. Selain itu, kajian sejarah peradaban Islam diperluas pada peran tokoh dan organisasi Islam di Indonesia serta dunia. Secara keseluruhan, fase F ini bertujuan membentuk peserta didik sebagai muslim dewasa yang berkarakter rahmatul lil alamin, kritis, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi aktif dalam masyarakat global. Secara umum, fase E dan fase F dalam buku Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menunjukkan kesinambungan pembelajaran yang sistematif dan progresif. Fase E berperan sebagai tahap penguatan dasar analisis dan internalisasi nilai-nilai keislaman pada peserta didik, khususnya dalam aspek iman, akhlak, fikih, dan sejarah Islam yang relevan dengan kehidupan remaja. Pada fase ini, peserta didik diarahkan untuk memahami ajaran Islam tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pada fase F menjadi tahap pendalaman dan pematangan, di mana peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, reflektif, dan solutif terhadap berbagai persoalan keagamaan dan sosial.
Pembelajaran pada fase ini menekankan integrasi antara ajaran Islam dengan realitas modern, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, toleransi, moderasi beragama, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kedua fase ini saling melengkapi dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam secara bijaksana dan kontekstual di tengah-tengah masyarakat. Sekian dari video saya tentang mereview buku Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada fase E dan fase F. Sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.